Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan belajar eksponen dan akar, lebih dalam tentang persamaan eksponen part 2. Di part sebelumnya kita sudah belajar dua bentuk. Kali ini kita akan belajar bentuk ketiga, bentuk keempat, dan bentuk kelima. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel Le Guru Les, ada di kanan bawah. Jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Di kanan atas akan ada link playlist untuk kalian belajar eksponen dan akar dari awal hingga akhir. Nah, sekarang kita lihat yuk bentuk ketiga. Pada bentuk sebelumnya basisnya kan sama. Nah, kalau bentuk ketiga ini basisnya berbeda, pangkatnya sama. Nah, kalau seperti ini cara penyelesaiannya, tinggal X-nya kita cari yang memenuhi fx sama dengan 0. Jadi pangkatnya kita bikin 0 aja. Contoh, nih, 25 pangkat 2x kuadrat min 3x min 14 sama dengan 27 pangkat 2x kuadrat min 3x min 14. Basisnya beda, namun pangkatnya sudah sama. Ya udah, pangkatnya aja kita buatin 0. Baru kita faktorkan. Dapat 2x min 7 kali x plus 2 sama dengan 0. Dari sini kita akan dapat x-nya yang pertama 7/2. Dari sini kita akan dapat x keduanya min 2. Sehingga nanti himpunan penyelesaiannya min 2,7/2. Nah, seperti itu. Sekarang bentuk keempat. Bentuk keempat itu mirip dengan bentuk ketiga, basisnya berbeda, bedanya pangkatnya pun fungsi yang berbeda. Nah, sebenarnya bentuk ini jarang dibahas, namun gak ada salahnya kita bahas. Kenapa? Karena dia nanti pakai konsep logaritma. Tapi yang ini nggak akan kakak bahas. Kakak akan bahas yang langkah pertama aja. Kita tinggal cari nilai X yang memenuhi fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Kita cari nilai X yang sama. Contoh, 43 pangkat X kuadrat min X min 2 sama dengan 13 pangkat 3X kuadrat tambah X min 14. Di sini basisnya beda dan pangkatnya pun berbeda. Sehingga kita cari pembuat 0 dari kiri dan kanan. Yang kiri ini kita faktorkan jadi X plus 1 kali X min 2. Yang kanan kita faktorkan jadi 3X tambah 7 kali X min 2. Dari yang kiri kita akan dapat X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 2. Yang kanan X-nya sama dengan min 7/2 atau X-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita dapat nih akar-akar dari kiri dan kanan, kita cari yang sama. Yang sama adalah X sama dengan 2. Sehingga jawabannya X sama dengan 2. Selesai. Udah gitu doang. Nah, kalau bentuk kelima baru nih bentuk yang mirip sama bentuk kedua, di mana basisnya sama, tapi pangkatnya berbeda. Namun bedanya dengan bentuk kedua adalah di sini basisnya bukan bilangan pasti, tapi suatu fungsi. Nah, kalau seperti ini ada 3 langkah. Langkah pertama kita cari nilai X yang memenuhi fx sama dengan gx. Nah, dari sini kita akan dapat kemungkinan jawaban. Terus kita langkah kedua, yaitu cari X memenuhi si basisnya kita sama dengan kan 1. Nah, lalu yang ketiga, kita cari nilai X di mana basisnya akan sama dengan 0, namun fx dan gx-nya harus positif, nggak boleh negatif. Nah, contoh, kita punya X kuadrat min 11X tambah 29 pangkat 2X tambah 3. Sama dengan X kuadrat min 11X tambah 29 pangkat 3X min 2. Nah, di sini basisnya sama berupa fungsi, namun pangkatnya berbeda, ya, berupa fungsi. Nah, langkah pertama adalah kita samakan dulu pangkatnya. Kita cari X-nya, 2X, 3X pindah ke kiri jadi min 3X, 3 pindah ke kanan jadi min 3, sehingga min X sama dengan min 5. Sehingga nanti X-nya sama dengan 5. Nah, ini jawaban pertama yang mungkin. Nah, lalu langkah keduanya, kita basisnya sama dengan 1, ya. Kita sama dengan kan 1, satunya pindah ke kiri jadi 28, 29 dikurang 1 ya. Nah, lalu kita faktorkan, dapat X min 4 kali X min 7. Dari sini kita dapat X-nya 4, dari sini kita dapat X-nya 7. Jadi kita udah punya 3 kemungkinan jawaban. Nah, sekarang langkah ketiga, kita bikin basisnya sama dengan 0. Nah, ternyata ini kita nggak bisa mendapatkan akar yang rasional. Kita dapat akarnya irasional sehingga bisa kita abaikan. Jadi untuk tipe soal seperti ini nanti ada langkah yang mungkin setelah kita lakukan ternyata hasilnya irasional, udah kita abaikan. Jadi jawabannya nanti ya himpunan penyelesaiannya 4, 5, 7. Diurutkan ya dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, udah bekalnya itu aja untuk video kali ini. Sekarang kita latihan lagi. Nah, latihan.
Himpunan penyelesaian dari 4 pangkat X pangkat 3 min 4X sama dengan 7 pangkat X pangkat 7 pangkat X pangkat 3 min 4X. Aduh, udah pangkat dipangkatin lagi, jadi agak belibet tuh kakak tuh barusan. Jadi kalau kalian pun belibet, ya jangan minder. Kakak aja bisa belibet ya. Pede aja kalau ngerjain ya. Nah, balik lagi nih. Ini mirip bentuk keberapa? Bentuk ketiga, di mana basisnya berbeda, pangkatnya sama. Sehingga langsung aja kita bikin pangkatnya sama dengan 0. Nah, terus kita faktorkan. Karena di sini sama-sama punya X, X-nya kakak keluarkan. Jadi ntar X pangkat 3 dibagi X, X kuadrat. 4X dibagi X, 4. Karena di sini min, ini min. Nah, X kuadrat min 4 difaktorkan jadi X min 2 kali X plus 2. Dari sini kakak akan dapat untuk yang ini X-nya dapatnya 0. Untuk yang ini X-nya 2. Untuk yang ini X-nya min 2. Sehingga nanti himpunan penyelesaiannya kita urutkan ya, min 2, 0, dan 2. Jadi ada 3 jawaban. Nah, seperti itu untuk nomor 1. Gimana? Gampang? Oke lah, kalau gampang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Himpunan penyelesaian dari 6 pangkat X kuadrat min 3X min 4 sama dengan X kuadrat pangkat X kuadrat kan jadinya, aduh kan kebelibet lagi, maaf ya, maaf. 10 pangkat X kuadrat min 2X min 3 tuh kan kakak aja masih suka belibet, gimana kalian? Jadi jangan minder ya. Lanjut. Nah, karena di sini basisnya berbeda, pangkatnya pun berbeda, masing-masing pangkat kita buat sama dengan 0. Lalu kita cari akarnya. Ini jadi X plus 1 kali X min 4. Yang ini jadi X plus 1 kali X min 3. Nah, dari sini kita akan dapat X-nya min 1. Dari sini kita akan dapat X-nya 4. Dari yang kanan, X plus 1 nanti kita dapat X-nya min 1. X min 3 kita nanti dapat X-nya sama dengan 3. Nah, dari sini kita lihat mana yang sama. Yang sama adalah min 1. Sehingga nanti jawabannya hanya min 1 jawabannya. Nah, ini bentuk yang ke-4. Di mana basisnya berbeda, pangkatnya pun berbeda. Nah, tadi bentuk 3 udah, bentuk 4 udah, sekarang mungkin bentuk 5. Ternyata betul bentuk kelima. Di mana basisnya sama tapi berupa fungsi. Pangkatnya berbeda. Nah, bentuk kelima tadi langkah pertamanya apa? Samakan dulu pangkatnya. Samakan pangkatnya, X-nya pindah ke kiri jadi 2X, 4-nya pindah ke kiri jadi min 3. Ya, 3X kurang X, 2X kalau nggak nangkep, 1 dikurang 4, min 3. Kalau kakak kecepatan maaf ya. Lanjut. Jadi ini X kuadrat tambah 2X min 3 difaktorkan jadi X plus 3 kali X min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kakak akan dapat X-nya sama dengan min 3. Dari sini kakak akan dapat X-nya sama dengan 1. Nah, kita udah punya 2 calon jawaban. Kenapa calon jawaban? Bisa jadi nanti di langkah ketiga itu ada yang bisa menggugurkan jawaban. Karena kan yang ketiga, langkah 2 dulu deh, jangan langkah 3, langkah 2 dulu. Nah, langkah 2 sama dengan 1. Si basisnya kita sama dengan 1. Nanti dapat X-nya min 2. Nah, nanti kalau di langkah ketiga, ya, X tambah 3 sama dengan 0, dapat X-nya kan min 3. Nah, dari sini kan kita harus cek dulu, Fx dan Gx-nya harus positif. Nah, kalau nanti dapat Fx dan Gx-nya negatif, ada calon jawaban yang harus gugur. Dan kebetulan ini min 3 dan ini min 3. Nah, jadi min 3 ini bisa jadi calon yang akan digugurkan. Sedangkan 1 dengan min 2 udah pasti jawaban. Karena nggak ada yang perlu dicek. Nah, di sini kita cek. Fx-nya itu yang ini ya, yang pertama. Jadi kita masukin min 3. Jadi min 3 kuadrat tambah, nih, min 3 kuadrat tambah 3 kali min 3 tambah 1. Jadinya, min 3 dikuadratin 9. 3 kali min 3 min 9. Plus 1 ya plus 1. Ini habis, jadi jawabannya 1. Nah, sekarang Gx-nya kita coba. Gx-nya X tambah 4, berarti X-nya diganti min 3. Min 3 tambah 4, 1. Nah, ini positif negatif. Positif, berarti dia memenuhi. Yang ini positif negatif. Positif, ternyata dia memenuhi. Sehingga di sini nanti yang ini memenuhi. Jadi, min 3 yang ini masih memenuhi jawaban. Jadi, jawabannya ada 3. Min 3, min 2, dan 1. Hingga himpunan penyelesaiannya min 3, min 2, dan 1. Seperti itu. Gimana? Gampang? Ya, ini sebenarnya termasuk gampang kalau kalian sudah memahami langkah-langkahnya. Ya, kalau kalian berharap jawabannya sekali ngitung selesai, kalian balik ke SD. Ini udah SMA, jadi kalian harus sabar. Langkah-langkahnya pasti banyak, ya. Nah, latihan nomor 4. Latihan nomor 4.
Ini mirip kayak video sebelumnya ya, sama dengan satu. Cuman ini kakak pengen coba pakai cara yang ada di bentuk 5, di mana basisnya suatu fungsi. Nah, jadi untuk ini satunya kita rubah. Karena satu itu kan berapapun pangkat 0 kan, ya udah kakak rubah aja jadi x kuadrat min x min 5 pangkat 0. Nah, ini kan jadi mirip bentuk kelima kan tadi, di mana basisnya fungsi, pangkatnya berbeda. Ya udah pangkatnya kita samain dulu langkah pertamanya. X kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan jadi x plus 1 kali x min 1. Dari x plus 1 kita dapat x-nya min 1. Dari x min 1 kita dapat x-nya 1. Ini masih calon jawaban, hati-hati. Nah, langkah kedua. Langkah kedua, x kuadrat min x min 5 sama dengan 1. Basisnya kita samakan 1 ya. Nah, lalu kita pindah jadi min 6. Lalu kita faktorkan jadi x plus 2 kali x min 3. Dari sini kakak akan dapat x sama dengan min 2. Dari sini kakak akan dapat x sama dengan 3. Nah, lalu langkah ketiganya, ternyata langkah ketiga nggak perlu dicek nih. Kenapa? Karena kan langkah ketiga itu syaratnya fx dan gx-nya harus positif. Sedangkan di sini ada yang pangkatnya 0. Si gx-nya sama dengan 0. 0 itu kan bukan positif. 0 mau kalian sebut netral ya terserah lah. Intinya 0 bukan negatif dan bukan positif. Berarti dia nggak termasuk positif kan? Berarti dia termasuk yang tidak perlu kita cek. Jadi langkah ketiga untuk soal ini nggak perlu kita cek. Karena dari gx-nya udah pasti 0. Dimana dia bukan positif. Jadi cukup dua langkah ini. Jadi jawabannya ada 4. Kita urutin ya. Min 2, min 1, 1, dan 3. Selesai. Gimana? Nah, hati-hati. Kenapa ini soal kakak munculkan? Karena bisa jadi ini soal jebakan. Kalian dengan gampangnya akan ngecek langkah ketiga, padahal nggak usah, cukup sampai langkah kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Nah, masih sama, masih bentuk kelima yang kita pakai, di mana basisnya fungsi dan pangkatnya juga fungsi yang berbeda. Nah, ya udah, pertama yang kita lakukan adalah samakan dulu pangkatnya. X tambah 5 sama dengan x kuadrat min x min 10. Pindahkan semua ke kiri. X kuadrat pindah jadi min x kuadrat. Min x pindah jadi plus x. Karena x tambah x jadi 2x. Min 10 pindah ke kiri jadi plus 10. 5 tambah 10, 15. Kita faktorkan jadi min x tambah 5 kali x tambah 3 sama dengan 0. Dari sini kita akan dapat x-nya sama dengan 5. Dari sini kita akan dapat x-nya sama dengan min 3. Simpen dulu. Ini masih calon jawaban. Kenapa? Karena fx dan gx-nya tidak 0. Berarti langkah ketiganya pasti kita harus coba. Ya. Nah, langkah kedua. Langkah kedua, itu basisnya kita harus sama dengankan 1. Jadi x kuadrat min 4 sama dengan 1. Satunya pindah jadi x kuadrat min 3 sama dengan 0. Ternyata ini hasilnya nanti x-nya irasional. Kalau x-nya irasional, udah stop. Kita nggak usah cari x-nya berapa. Karena kita jawabannya harus rasional. Ya. Nah, di sini kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga di mana basisnya sama dengan 0. Dengan nanti kita harus cek fx dan gx-nya harus positif. Nah, ini kita faktorkan jadi x min 2 kali x plus 2. Karena di sini x min 2, maka x-nya dapat 2. Karena di sini x plus 2, dapat x-nya min 2. Tandanya terbalik. Nah, dari sini kita cek fx dan gx-nya. Fx sama dengan x tambah 5, gx-nya x kuadrat min 2x min 5. Untuk x sama dengan 2, kita masukin dulu ke fx. Sehingga karena di sini f2 jadi 2 tambah 5, 7. Lalu gx-nya jadi kita masukin G2 jadi 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 min 5. 4 dikurang 4 dikurang 5 min 5. Lalu untuk x sama dengan min 2 kita masukin x-nya min 2. F min 2 jadi min 2 tambah 5 sama dengan 3. G min 2. Min 2 kuadrat dikurang 2 kali min 2 min 5. 4 tambah 4 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, kita cek apakah di sini F-nya positif? Oke, betul. Apakah di sini G-nya positif? Oh, tidak. Kalau salah satu tidak memenuhi, maka si calon jawaban ini langsung tidak memenuhi. Nah, sekarang yang untuk X sama dengan min 2. F-nya positif. G-nya positif. Sehingga nanti jawaban ini kita masukkan. Sehingga nanti jawabannya ada min 3, min 2, dan 5. Yang 2 nggak masuk karena si G2-nya ini negatif.
Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Intinya kalau persamaan eksponen, kalian klasifikasi dulu. Ini bentuk berapa ya. Mau kalian sederhana lagi silakan kalau bisa. Tapi bagi kakak ada 7 bentuk. Ada yang paling sederhana yang biasa keluar di persamaan eksponen. Nah, ini bentuk kelima yang kita bahas kali ini bentuk ketiga, 4, dan 5. Nanti video berikutnya kita akan bahas bentuk ke-6 dan ke-7. Nah, udah sampai sini aja dulu. Terima kasih. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Lego Rules. Sampai jumpa dengan Kak Yoga.